Suasana sore di markas pemusatan latihan Timnas Voli Putri Indonesia berubah tegang. Para pemain baru saja menyelesaikan sesi latihan fisik ketika kabar itu berhembus. Pelatih fisik, Agung Gembira, dikabarkan mengusulkan pemecatan setter utama Timnas, Arneta Putri Melian, kepada pelatih kepala Octavian. Bukan kabar biasa, sebab Arneta adalah sosok yang selama ini menjadi otak serangan tim. Usulan itu tak datang tanpa alasan. Hasil buruk di CV League 2025, di mana Indonesia tampil di bawah ekspektasi, membuat kesabaran Agung nyaris habis. Ia melihat penurunan signifikan dalam performa Arneta, terutama dalam distribusi bola kepada para penyerang utama. Di ruang makan para pemain, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa mencoba mencari kebenaran, sebagian lainnya memilih diam. Arneta sendiri hanya duduk sendirian, memandangi piring makan yang belum disentuh, seolah tak peduli dengan pandangan rekan-rekannya. Di sisi lain, Octavian masih mempertimbangkan langkah yang harus diambil. Ia tahu, keputusan mengganti setter utama bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut moral tim. Satu langkah salah, dan kepercayaan para pemain bisa runtuh begitu saja. Indonesia datang ke CV League 2025 dengan kepercayaan diri tinggi, namun kenyataan berbicara lain. Mereka kalah 3 kali berturut-turut, dari Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kekalahan itu bukan sekadar angka di papan skor, tapi juga tamparan keras bagi tim yang baru saja menargetkan peringkat 3 besar. Di setiap laga, pola permainan Indonesia terlihat kaku. Serangan mudah ditebak, sementara pertahanan rapuh. Para supporter yang hadir di tribun pun mulai resah, sorakan dukungan berganti dengan teriakan kecewa. Kekalahan dari Vietnam bahkan terasa paling menyakitkan. Di set penentuan, Indonesia sudah unggul 4 poin, namun kehilangan kontrol sepenuhnya akibat serangan balik cepat lawan. Bola demi bola gagal dieksekusi dengan baik, membuat lawan membalikkan keadaan. Dari sinilah evaluasi besar-besaran dimulai. Agung dan Octavian sepakat bahwa ada sesuatu yang salah di jantung permainan tim, dan sayangnya, semua analisis mengarah pada posisi setter. Rapat evaluasi digelar malam hari, tertutup untuk media. Di ruangan yang hanya diterangi lampu meja, Agung memaparkan data dan video rekaman pertandingan. Dengan nada tegas, ia menunjukkan bahwa distribusi bola Arneta semakin monoton, memudahkan lawan membaca arah serangan. Bola ke open terlalu sering, variasi quick hampir tidak ada, kata Agung sambil menatap layar proyektor. Lawan tahu kemana bola akan diarahkan bahkan sebelum dia melompat. Octavian menyimak dengan wajah serius, tangannya bertumpu di dagu. Ia tak bisa memungkiri bahwa rekaman pertandingan menunjukkan pola yang sama berulang kali. Megawati, yang menjadi andalan tim, sering menerima bola yang posisinya tak ideal untuk melakukan smash mematikan. Meski begitu, keputusan untuk mencoret pemain bukanlah hal mudah. Octavian tahu Arneta punya jam terbang tinggi dan pengalaman bertahun-tahun, tapi jika performa tak kunjung membaik, ia terancam jadi beban tim. Agung melanjutkan analisanya dengan membandingkan pertandingan lama dan terbaru. Dulu, Arneta dan Mega seperti punya bahasa rahasia. Satu kedipan mata, bola langsung pas. Sekarang, jarak itu hilang, ujarnya, membuat suasana rapat semakin berat. Megawati, yang duduk di sudut ruangan, hanya menunduk. Ia tak ingin memperkeruh suasana, tapi hatinya tahu ucapan Agung ada benarnya. Banyak momen di lapangan di mana ia harus menyesuaikan langkah dan timing sendiri karena bola yang datang tidak akurat. Kalau chemistry ini hilang, percuma kita punya penyerang terbaik. Dia tidak bisa menyerang kalau bolanya buruk, tegas Agung. Beberapa staf lain mengangguk setuju. Octavian mulai merasakan dilema semakin menekan. Ia harus memilih, mempertahankan pengalaman Arneta demi stabilitas, atau mengambil risiko mencari set terbaru demi menghidupkan kembali koneksi Maut Mega. Agung membuka lembar data terakhir. Angka-angka itu tak bisa berbohong. Akurasi set Arneta ke Megawati turun 34% dibanding tahun sebelumnya. Lebih parah lagi, rata-rata poin Mega anjlok menjadi 11,3 per laga, terendah sejak debut internasionalnya. Statistik ini membuat semua orang terdiam. Bagi tim, Megawati adalah mesin poin. Jika mesin ini tidak berjalan optimal, peluang menang menjadi tipis. Arneta mencoba memberi penjelasan, mengatakan bahwa koordinasi tim belum matang setelah perubahan formasi. Namun, alasan itu terdengar lemah di hadapan data yang jelas menunjukkan tren penurunan. Ini bukan soal adaptasi, sahut Agung. Ini soal kehilangan insting dan timing yang dulu kamu punya. Kata-kata itu membuat udara di ruangan semakin dingin.
Lawan-lawan Indonesia kini tak lagi gentar menghadapi Megawati. Mereka tahu, jika bola datang lambat atau terlalu dekat net, blok akan mudah dilakukan. Inilah yang membuat serangan Indonesia tumpul di CV League 2025. Rekaman pertandingan melawan Thailand menunjukkan betapa seringnya 3 pemain lawan sudah menunggu di depan Mega bahkan sebelum bola sampai. Tanpa variasi, serangan jadi mudah diprediksi. Pemain sayap lain pun ikut terdampak. Bola yang tak akurat membuat serangan menyebar ke sisi lain lapangan menjadi jarang dilakukan. Tim pun kehilangan kejutan yang biasanya menjadi senjata pamungkas. Bagi Agung, ini adalah sinyal bahaya. Kita bukan tim berbahaya lagi, kita tim yang mudah ditebak, ucapnya sambil menatap Octavian, seakan menuntut keputusan segera. Di laga melawan Filipina, frustrasi Megawati akhirnya meledak. Dalam satu momen time out, ia terekam kamera menyampaikan keluhan kepada Arneta. Kita kehilangan arah, komunikasi kita nggak jalan, ucapnya dengan nada kesal. Arneta hanya terdiam, matanya menatap lantai. Momen itu menjadi viral di media sosial, memicu spekulasi adanya konflik internal di timnas. Sejak saat itu, hubungan keduanya di lapangan semakin terasa dingin. Mega hanya berbicara seperlunya, sementara Arneta berusaha fokus pada permainannya tanpa banyak interaksi. Octavian menyadari situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Ia tahu, jika chemistry dua pemain kunci ini benar-benar runtuh, maka impian Indonesia di turnamen berikutnya hanya tinggal angan-angan. Meski tekanan datang dari berbagai arah, Octavian tetap memilih kepala dingin. Dalam wawancara singkat dengan media, ia menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan untuk semua posisi, bukan hanya setter. Tidak ada pemain yang kebal kritik, ujarnya, menatap lurus ke kamera. Pernyataan itu membuat suasana di internal tim sedikit berubah. Para pemain mulai sadar, siapapun bisa terancam posisinya jika performa tak sesuai harapan. Latihan pun terasa lebih intens dari biasanya. Namun, Octavian belum mengambil keputusan final soal Arneta. Ia ingin memastikan setiap data dan masukan dari staf pelatih benar-benar teruji sebelum mengubah susunan pemain. Di balik ketenangannya, tersimpan kekhawatiran besar. Ia tahu waktu menuju turnamen besar berikutnya semakin sempit, sementara timnya masih mencari bentuk permainan yang solid. Kabar soal potensi pergantian setter langsung meledak di media sosial. Dukungan publik pun terbelah, tagar Save Megawati dan ganti setter sama-sama trending dalam waktu singkat. Pendukung Mega merasa perubahan harus segera dilakukan agar sang bintang kembali tajam. Sementara itu, penggemar Arneta membela habis-habisan, menganggap masalah tim bukan hanya ada di posisi setter. Perdebatan di dunia maya semakin panas ketika mantan pemain timnas ikut berkomentar. Beberapa mendukung regenerasi, beberapa lagi mengingatkan pentingnya pengalaman di level internasional. Bagi Octavian, riuhnya media sosial hanyalah tambahan tekanan. Ia tetap memegang prinsip bahwa keputusan teknis harus murni berdasarkan analisis, bukan opini publik. CV League sejatinya direncanakan sebagai ajang uji coba strategi menjelang Asian Games 2026. Namun, hasil yang mengecewakan membuat kesempatan itu terbuang percuma. Alih-alih menemukan kombinasi ideal, tim justru keluar dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Beberapa pemain baru tidak mendapat menit bermain cukup, sementara pemain inti terlihat kelelahan. Pelatih fisik Agung mengakui bahwa target utama di CV League adalah membentuk chemistry, tapi kenyataannya, justru chemistry yang paling hilang. Kini, dengan waktu yang semakin mepet, timnas harus bekerja ekstra keras untuk membenahi segala kekurangan sebelum menghadapi lawan-lawan berat di Asian Games nanti. Usai CV League, sorotan publik beralih pada masa depan Megawati. Sang Megatron baru saja mengakhiri kontrak dengan klub Korea, Daejeon Red Sparks, setelah 2 musim penuh yang melelahkan. Media dan penggemar bertanya-tanya, kemana ia akan berlabuh berikutnya? Apakah tetap di Asia, atau mencoba peruntungan di Eropa? Spekulasi semakin liar ketika Mega tak langsung mengumumkan klub barunya. Ia hanya memberi petunjuk samar lewat unggahan di Instagram, menulis, waktunya kembali ke rumah. Kalimat itu memicu rasa penasaran, sekaligus tanda bahwa prioritas Mega mungkin sudah bergeser dari sekadar mengejar prestasi. Dalam sebuah podcast, Mega akhirnya mengungkap alasan sebenarnya. Dengan suara bergetar, ia bercerita bahwa ibunya sedang dalam kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian ekstra. Saya cuma ingin dekat dengan beliau, 2 musim jauh dari rumah sudah cukup, ucapnya. Pengakuan itu membuat banyak penggemar terdiam dan memahami pilihannya. Bagi Mega, keluarga selalu berada di atas segalanya.
Ia menegaskan bahwa ini bukan akhir dari karir internasionalnya, melainkan jeda untuk menata ulang prioritas hidup. Banyak yang memuji keberaniannya mengambil keputusan yang jarang dilakukan atlet profesional di puncak karir. Keputusan Mega untuk kembali ke Indonesia membawanya memperkuat Gresik Petrokimia di Proliga. Kehadirannya langsung mengangkat semangat tim dan supporter. Bermain di kandang sendiri, Mega tampil garang dan membawa timnya melaju jauh di kompetisi. Sorakan penonton lokal membuatnya merasa kembali ke akar, di mana semua dimulai. Namun, meski kembali ke klub lokal, Mega menegaskan bahwa karir internasionalnya belum selesai. Ia tetap membuka peluang bermain di luar negeri pada musim berikutnya. Bagi Mega, Proliga adalah kesempatan mengembalikan ritme permainan sekaligus membayar rindu pada para penggemar Indonesia. Di sela-sela Proliga, Mega mulai memberi isyarat tentang liga mana yang menarik perhatiannya. Ia mengaku ingin bermain di liga dengan durasi singkat agar tak terlalu lama jauh dari keluarga. Hal ini membuat banyak pihak menduga ia akan mempertimbangkan liga-liga di Thailand, Vietnam, atau Taiwan yang musimnya lebih pendek. Namun, Mega juga tak menutup kemungkinan mencoba peruntungan di Eropa, dengan catatan jadwalnya cocok. Beberapa agen klub Eropa bahkan sudah menghubungi. Yang terpenting sekarang adalah keseimbangan, ucap Mega, mengisyaratkan bahwa pilihannya tak lagi murni soal uang atau prestise. Memasuki fase matang sebagai atlet, Mega berada di persimpangan karir. Ia harus menimbang antara terus mengejar prestasi atau memberi ruang lebih besar untuk kehidupan pribadi. Dukungan dari penggemar mengalir deras. Banyak yang menghargai pilihannya untuk menempatkan keluarga di prioritas utama, tanpa menganggapnya sebagai bentuk menyerah. Mega sendiri percaya bahwa apapun keputusannya, ia akan selalu memberi yang terbaik di lapangan. Selama saya masih bisa melompat dan memukul bola, saya akan bermain, katanya tersenyum. Perjalanan Mega belum selesai. Di mata publik, ia tetap Megatron, simbol kekuatan, dedikasi, dan hati yang tulus untuk voli Indonesia.